Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau melanjutkan materi matematika peminatan. Matematika wajib ya harusnya. Matematika wajib kelas 12 dengan judul jarak titik ke bidang dalam ruang bangun datar. Sebelumnya kita udah bahas jarak titik-titik, terus jarak titik ke garis, sekarang jarak titik ke bidang. Contoh soal atau contoh penerapan materi ini apa? Contohnya adalah saat kalian melihat sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu ada di dalam atap, biasanya atap bangunan atau gedung. Dia banyak tiang-tiang penyangga. Nah, tiang-tiang penyangga itu dibuat sedemikian rupa agar dapat menyangga atap dari sebuah bangunan. Seperti gambar pada gambar berikut ini nih. Nah, itu ada tiang penyangganya ya. Nah, tiang penyangga itu dihitung sedemikian rupa supaya dapat menahan si atap agar tidak roboh. Seperti itu. Pengertian dari jarak titik ke bidang adalah, misalkan P adalah titik, seperti gambar ya, dan alfa adalah bidang. Jarak antara P dan bidang A adalah panjang ruas garis PQ. Jadi dari P ke salah satu titik di bidang. Titiknya kita sebut saja titik Q. Nah, si Q ini berada di bidang alfa dan PQ itu tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi dia garisnya ini tegak lurus dengan alasnya, seperti itu. Kemudian saya punya beberapa contoh ya. Ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Berapakah jarak dari B ke AFGD? Sekarang jarak titik B ke bidang AFGD. AF, saya tarik garis ke AF ya. Kemudian GD atau DG kita garis. Nah, kalau bidang bentuknya persegi nih pasti nih. Nah, bentuknya persegi seperti ini ya. Sekarang jarak dari B ke AFGD. Kalau lihat dari gambarnya kayak gini, B itu ada di sisi atau di pinggir atau di garis tepi di AF ya, bukan di tengah-tengah bidang tapi di samping, pas di garis AF. Jadi B itu pas kalau kita jatuhin lurus, kita buat jatuhkan membentuk siku-siku terhadap bidang, dia pas banget ada di sini, ada di titik AF. Ini siku-siku nih, kayak gitu. Jadi benar-benar ada di pertengahan titik AF. Kalau misalkan ini saya buat P, maka gimana caranya? Caranya kita ambil salah satu segitiga siku-sikunya. Yang mana siku-sikunya? Saya buat siku-sikunya itu ada di sini. Saya buat begini ya, saya ambil segitiga yang ada di dalam situ. Ini P, siku-sikunya di P, ini B misalnya, ini F. Jadi FPB, siku-siku di P. Nah, FB ada ya 6 cm, FB sudah jelas. Kemudian FP itu yang dicari. Yang dicari adalah, kemudian PB yang dicari. Nah, FP itu berapa? FP itu bisa dicari dengan cara setengah kali AF kan. Nah, AF itu apa? AF adalah diagonal bidang. Oke, diagonal bidang ya, berarti A akar 2, maka jadinya adalah 6 akar 2, maka FP adalah setengah kali 6 akar 2, hasilnya adalah 3 akar 2 cm. Ini FP nya 3 akar 2. Nah, sekarang yang ditanya adalah PB, maka PB sama dengan akar miring ya, FB yang miring di FP kuadrat dikurang F. Jadi FB kuadrat dikurang FP kuadrat. Maka hasilnya adalah 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 36 dikurang 9 kali 2 sama dengan akar 8. 36 dikurang 18. Oke, saya kesini ya. PB sama dengan akar 18. Nah, 18 itu adalah 9 kali
2, maka panjangnya adalah 3 akar 2 cm. Seperti itu. Mudah ya? Jadi si PB-nya adalah 3 akar 2 cm. Contoh pertama. Sekarang contoh kedua ya. Contoh kedua itu diberikan sebuah limas TABCD dengan alas persegi dengan panjang sisi 6 cm dan sisi tinggi atau sisi yang berdiri itu TA, TB, TC, TD itu 3 akar 6. Kemudian TO tinggi limas adalah 6 cm. Dicari jarak titik O ke bidang TBC. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Paling mudah itu kita tarik aja gini. Ini ke atas, ke sini ya. Ini titik P. Kemudian ini tarik ke atas. Nah, jadinya TOP. Nah, titik jarak antara O ke bidang tersebut adalah kita tarik ke atas, ke sini. Nah, ini akan membentuk siku-siku. Ini kalau saya buat gambarnya lagi atau saya buat garisnya lagi kurang lebih jadi begini. Bentar ya, saya buat dulu. Ini kalau saya buat garisnya secara ulang di sini. Ya, kurang lebih ini TOC. Nah, ini ke sini. Nah, siku-siku di sini. Nah, kayak gitu. Tinggal kita cari panjang-panjangnya. Ini P ya, bukan C, maaf. TOP. Nah, gini ya. Nah, OP itu kan adalah setengah dari AB ya. Berarti OP itu jelas 3 cm. Nah, TO 6 cm. Sekarang lagi dicari TP. TP berapa TP? TP berapa? Nah, TP ini kan kita belum tahu berapa ya. Kita cari dulu panjang TP itu berapa. Caranya gimana? Nih, saya buat dulu. Mencari panjang TP ya. Kalau TP bisa begini nih. Ini T, ini P, ini C. Nah, segitiga itu siku-siku kan? Siku-siku di sini nih. Nah, ini P berarti TC adalah 3 akar 6. Sedangkan PC adalah setengah dari BC. Berarti 3 ya. Nah, cari TP. Maka TP sama dengan akar 3 akar 6 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat. Maka hasilnya akar 9 kali 6 dikurang 9. Akar 54 dikurang 9 sama dengan akar 45 atau kita kali 9 kali 5 ya. Jadi hasilnya adalah 3 akar 5 cm. Nah, TP-nya adalah 3 akar 5 cm. Sekarang buat mencari panjang. Nah, ini belum ada nih. Saya tulis apa ya di sini ya? R misalnya di situ ya. Buat mencari OR, kan sekarang OR yang dicari. Caranya adalah kita buat seperti kemarin, luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Luas segitiga satunya yang mana? Segitiga TOP. Segitiga TOP dengan rumus setengah kali alasnya OP, tingginya OT. Tuh, yang kedua luas segitiga. Yang kedua adalah alasnya setengah kali alasnya PT, tingginya OR. Gitu. Udah tinggal ditulis setengah dikali OP3, OT6. Yang ini setengah dikali PT 3 akar 5 dikali OR. Nah, ini coret, 3 dicoret, ini coret, berarti tinggal 6 sama dengan akar 5 OR. R. Maka OR sama dengan 6 dibagi akar 5. Jadi kan nggak bisa ya, harus bilangan yang real, berarti harus dikali akar 5 atas bawah, dikali akar 5 dikali akar 5 sama dengan 6 akar 5 per 5 cm. Itulah panjang dari OR. Oke, semoga kalian bisa paham. Itu untuk jawabannya 6 per 5 akar 5 6 per 5 akar 5 cm. Untuk contoh yang ini. Saya punya contoh yang ketiga. Contoh ketiga, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 9. Jarak dari
F ke BEG. BEG. Nah, ini kan ke sini ya. Nah, tuh kan begini gambarnya. Gimana tuh ya? Ini saya kasih garis kayak gini, garis bantu. Nah, tengah-tengahnya di sini kan ya. Nah, ini kita bisa tarik sini jadi segitiga nih. Nih, tarik garis set. Ini tarik garis ke sini. Nah, gitu. Oke. Nah, tingginya ini ke sini. Nah, yang dicari ini ke sini. F ke, saya anggap ini P deh. Ini saya anggap sebagai O, gitu ya. Yang ditanya adalah PF sama dengan, gitu kan ya. Nah, kalian perhatikan. Sekarang kita harus fokus perhatikan ke segitiga ini. Perhatikan ya, segitiganya begini. Nih, kalau kalian perhatikan dengan seksama garis segitiga gini. Ini O, ini F, ini B. Nah, ini ke sini. Nah, siku-siku ini adalah P. Kayak gitu. Kebayang ya? Nah, sekarang kita cari satu-satu. OF ada nggak OF? Panjang OF. Panjang OF adalah setengah kali HF kan? HF apa? HF adalah diagonal bidang. A akar arti setengah dikali 9 akar 2. Berarti 9/2 akar 2. Oke, ini di sini 9/2 akar 2. Terus sekarang PB. PB ada kan ya? PB itu 9. Nah, OB berapa? Kita cari panjang OB. Sekarang kita cari panjang OB. OB adalah akar dari 9 kuadrat. Bentar ya. FB kuadrat ditambah OF kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 9/2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 81 ditambah 81/4 kali 2. Ini dicoret. Tinggal 2 berarti akar 81 ditambah 81/2. Berarti hasilnya adalah akar 81 kali 2. Berapa 81 dikali 2 ya? 160 2/2 ditambah 81/2. Hasilnya adalah 243/2 akar. Gitu. 243/2. Wah, repot nih angkanya ya. 243/2 itu adalah 243 itu kan 81 dikali 3/2 gitu kan ya. Jadi sama dengan akar 81 adalah 9 akar 3/2. Nah, gitu jawabannya kurang lebih ya. Nah, biar bisa jadi itu, biar bisa jadi rasional, kita kali akar 2 atas bawah ya. Akar 2 per akar 2 hasilnya adalah 9 akar 6/2. Nah, ini panjang dari OB 9 akar 2 per akar 6, akar 6/2. Nah, sekarang yang ditanya adalah PF. PF intinya sama kayak tadi caranya, luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2, gitu kan ya. Luas segitiga 1 saya pakai setengah kali OF kali FB. Segitiga 2 setengah kali alasnya OB dikali PF. Nah, setengah kali OF sama dengan 9/2 akar 2 dikali 9 sama dengan setengah kali OB 9/2 akar 6 dikali PF. Nah, ini coret 9/2 habis ya. Berarti tinggal 9 akar 2 sama dengan akar 6 PF. Nah, nih saya bingung nih, nggak muat ya. Maaf ya, sini ya. Maka PF sama dengan 9 akar 2 dibagi akar 6. Kita kali akar 6 atas bawah. Berarti hasilnya 9 akar 12/6. Gitu ya.
Oke ya, ini masih bisa dilanjutin lagi. Coba kalian lanjutin lagi. 9 itu kan 4 kali 3. Kalian dikaliin 4 kali 3, 4 keluar. Jadi 9 kali 2 akar 3 per 6 gitu ya. Paham ya? Semoga paham. Sampai sini contoh soalnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.